Selamat siang sahabat Sonora, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu ya. Kesehatan suatu hal yang sangat penting di sela-sela Anda menjalankan rutinitas di siang hari ini. Kenapa Sonora Surabaya tumben-tumbennya muter lagunya Mayumi Itsuwa Kokoro no Tomo gitu ya? Karena ada sesuatu yang spesial walaupun durasinya juga nggak terlalu panjang di kesempatan siang hari ini sahabat Sonora. Apa itu yang spesial? Saya kehadiran Konsulat Jenderal Jepang di Indonesia ya. Kita tak kenal maka tak sayang, langsung saja saya sapa. Selamat pagi jelang siang Pak Konjen. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Ya baik-baik saja Pak, terima kasih. Nah ini banyak yang langsung menanyakan nih melalui messenger kami, Konjennya baru atau masih Konjen yang kemarin ya? Nah bukan hak saya untuk menjawab ya sahabat Sonora ya. Monggo silakan memperkenalkan diri ya. Pak Konjen untuk pendengar kami semua. Selamat siang para pendengar, nama saya Takeyama. Saya mulai bertugas di Surabaya sejak April yang lalu. Jadi bukan Konjen yang lama tapi yang baru. Sejak bulan April ya? Ya betul Pak. Biasanya kalau teman-teman rekan-rekan di kantor memanggilnya dengan Mister siapa? Panggilan akrabnya? Pak Konjen. Pak Konjen, gitu aja sudah ya. Baik, kalau boleh tahu, ini sahabat Sonora juga ingin tahu alamat Konjen Jepang di Surabaya itu di mana ya Pak Konjen? Itu kantor kami ada di Jalan Sumatera nomor 93. Oh, Jalan Sumatera nomor 93. Ya. Nah, Pak Konjen, ini banyak yang pengen tahu juga ya. Sebenarnya beda seorang duta besar dengan konsulat jenderal itu apa? Kok kalau yang di kota-kota besar selain ibu kota kayak di Surabaya, Kalimantan atau di mana, kok yang handle Pak Konjen, kok bukan duta besar? Nah, mungkin bisa diedukasi untuk pendengar kami Pak Konjen. Ya, kalau pada dasarnya duta besar itu mewakili negara. Jadi beliau dipercayakan oleh kaisar. Oh, okay. Ya, terus surat kepercayaan dari kaisar itu diserahkan kepada presiden. Dan presiden menerima duta besar sebagai wakil dari pemerintah Jepang, negara Jepang. Sedangkan kalau konsulat jenderal Jepang atau konjen Jepang itu tidak mewakili negara, kami mewakili pemerintah. Jadi tugas utama kami di Surabaya itu melindungi warga negara Jepang di Jawa Timur. Dan kami juga membantu supaya pengusaha Jepang yang berada di Jawa Timur, mereka aktivitasnya berjalan lancar. Dan kami juga memperkenalkan Jepang kepada masyarakat di Jawa Timur. Itu tugas utama kami. Semalam Pak Konjen saya sempat buka Instagram dari Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Saya buka websitenya juga. Ternyata program kerjanya juga cukup banyak ya rekan-rekan di Konjen ya. Nah ini bisa diinformasikan ke kita. Karena sebelumnya sahabat Sonora, sebelum media visit ke Sonora Surabaya, Pak Konjen ini juga sudah mengunjungi beberapa rumah sakit di Surabaya ya. Betul Pak Konjen ya? Ya betul sekali. Beberapa perguruan tinggi juga kalau nggak salah ya. Ini apa? Sepertinya kalau mengunjungi rumah sakit pasti lebih intensif pada bidang kesehatan gitu kan. Kemudian kalau perguruan tinggi lebih banyak berbicara dalam dunia pendidikan. Nah ini dengan media kunjungannya. Setahu saya ya teman-teman yang usia muda gitu ya, itu kalau ke konsulat jenderal Jepang di Surabaya mesti tanya masalah beasiswa kebanyakan gitu kan, untuk studi di Jepang. Apa hanya sebatas itu program kerja? Kalau nggak salah juga Konsulat Jenderal Jepang ini juga punya program hibah ya, betul ya? Ya, betul. Nah, ini bisa diceritakan untuk pendengar kami, Pak Konjen. Jadi sedikit kami ceritakan tentang pekerjaan kami. Khususnya pertama di bidang pendidikan. Jadi kami juga ada staf kami mengurus beasiswa pemerintah Jepang. Dan selain itu juga kami juga memberikan informasi beasiswa dari swasta juga atau dari kampus masing-masing punya beasiswa program sendiri. Jadi kami memperkenalkan juga kepada mahasiswa program-program beasiswa yang dimiliki oleh universitas sendiri, para universitas di Jepang. Nah, selain itu kami juga memberikan informasi juga tentang Jepang. Jadi kami juga ada brosur dan lain-lain. Kalau ada yang inginkan, kami memberikan juga tentang brosur atau informasi tentang Jepang kepada pengunjung. Gitu. Kemudian kalau di bidang media, kedokteran atau medis,
Ini selama pandemi sejak Juli yang lalu kami dapat banyak bantuan dari para rumah sakit. Untuk itu kami sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada masyarakat Jepang yang berada di situ waktu COVID sangat sangat kuat di sini. Betul. Dan kami juga antisipasi juga nanti kalau sewaktu-waktu terjadi gelombang berikutnya, andai kata terjadi ya, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau terjadi, kami juga minta dukungan juga kerjasama untuk warga negara Jepang di sini gitu. Untuk itu kami sengaja datang ke rumah sakit untuk sampaikan ucapan terima kasih dan permintaan kami kepada para dunia medis, dokter ya, dan rumah sakit gitu. Baik. Nah, kalau dengan media ini Pak Konjen? Media itu memang penting sekali bagi kami. Itu kami tentang Jepang, kami juga ingin memperluas tentang Jepang itu bagaimana dan situasi Jepang itu sekarang bagaimana. Itu kami tentu kami sendiri tidak bisa verifikasi tentang Jepang kepada masyarakat yang luas. Tapi untuk itu kami butuh kerjasama dari para media untuk memperkenalkan Jepang kepada masyarakat Jawa Timur gitu. Jadi untuk itu kami ingin berkenalan mempunyai hubungan yang baik dengan para media di Jawa Baik. Timur. Sahabat Sonora, pendengar-pendengar yang sudah lama menikmati Sonora Surabaya ya, pasti ini menjadi momen nostalgia. Anda ingat kami dulu di era tahun 80-an sampai 2000-an awal, kami punya program acara namanya Serba Serbi Negeri Sakura. Wah, yang di rumah pasti langsung tersenyum. Oh, saya dengarkan itu setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai hafal tuh waktunya gitu ya. Anda di sana mendengarkan aneka budaya, perkembangan Jepang, kebijakan politiknya juga, dan informasi-informasi yang bermanfaat bagi warga di Surabaya. Bahkan waktu itu sampai ada konsep acara di Serba-Serbi Negeri Sakura ini, ada satu segmen yang kembali menghubungkan keluarga yang sudah terpisah lama di Surabaya dan Jepang, Pak Konjen waktu itu, sehingga menjadi muhibah on air lah, bisa dikatakan seperti itu. Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami orang media ketika sisi-sisi humanis itu bisa kita akomodir melalui program acara kita. Nah, sahabat Sonora, tentunya kita berharap ya sinergi antara Sonora Surabaya dan Konsulat Jenderal Jepang ini akan terus berlanjut, karena memang kalau bisa dibilang seperti tadi sebelum talk show kita sudah ngobrol dengan Pak Konjen, Sonora Surabaya dengan Konsulat Jenderal Jepang ini hubungannya bukan hubungan setahun 2 tahun. Dari Konsulat Jenderal sebelumnya tahun 80 loh, bayangin ya, sebelum kita bernama Sonora masih Salvatore Radio, itu sudah bersinergi luar biasa. Kami ingin mengulang kembali kesuksesan itu di tahun ini. Bersiap-siap Anda penikmat all about Japanese gitu kan, bisa menikmati kembali informasi-informasi yang berharga itu. Baik, Pak Konjen, karena tadi permintaannya tidak terlalu panjang, saya akan turuti, Pak. Tapi Pak, maaf, boleh, saya silakan, satu lupa disampaikan. Boleh. Tentang bantuan kami itu yang tadi Bapak menanyakan. Kami punya program bantuan hibah, tapi itu skala kecil. Jadi bukan skala yang besar, bikin rumah sakit dan lain-lain seperti itu, enggak. Tapi kami punya bantuan hibah tapi skala kecil. Ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokal, Pak. Jadi kami membantu memperbaiki klinik atau puskesmas, atau memperbaiki classroom di sekolah dan sekolah dasar, atau bisa juga pembangkit listrik yang skala kecil, tapi yang bukan yang berupa besar, Pak ya. Ini yang kecil pakai sungai dan lain-lain. Seperti itu yang kami bisa bantu. Tapi, saya dengar juga terakhir memberikan hibah lab bahasa untuk sebuah perguruan tinggi ya. Betul Pak Konjen ya? Universitas di Surabaya. Ya, Agustus Untak, Universitas 17 Agustus. Ya, Universitas Agustus 17 Agustus. Ya, itu ada. Sorry, maaf Pak. Iya. Unitomo. Unitomo. Jadi memberikan hibah lab. Ya. Dan digunakan untuk anak didik di sana. Waktu itu tahun 2009 kalau tidak salah. Baik. Saya ingin tahu, kalau Pak Konjen ini wilayah kerjanya apanya di Surabaya saja
atau ada beberapa provinsi yang juga Bapak ini di bawah naungan kinerja Bapak? Ya, wilayah kerja kami itu sebetulnya luas sekali. Oh, Sebetulnya kalau Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya itu kami cover Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Tapi kami juga punya kantor cabang di Makassar. Makassar itu mengcover semua Sulawesi dan Jawa, Indonesia Timur, jadi Maluku dan Papua. Jadi bisa dikatakan ya kantor kami mengcover ya, bagian timur Indonesia. Baik. Di Makassar saya harapkan Sonora Makassar nanti juga bisa bersinergi dengan rekan-rekan di Konsulat Jenderal yang perwakilan di sana gitu ya. Biar lebih masif dan lebih luas impact dari empowering yang ingin kita sampaikan ke semua pendengar dan masyarakat luas. Closing statement Pak Konjen untuk semua sahabat Sonora yang sudah berkaca-kaca. Saya tuh kalau nonton kartun Crayon Shinchan Pak ya kan juga dari Jepang animasi gitu ya. Itu kalau berharap matanya berbinar-binar. Pendengar kita seperti itu. Ayo dong ada acara apa lagi nih kayak dulu nih dengan Konsulat Jenderal Jepang. Silakan Pak, closing statement juga harapannya khususnya untuk warga Surabaya. Memang kami juga mengharapkan juga ada aktivitas memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat. Namun sekarang kondisinya sekarang masih masa COVID ya, jadi pandemi. Jadi benar-benar belum hilang COVID-nya. Jadi kalau sudah situasinya memungkinkan, kami ingin memulai kembali aktivitas untuk memperkenalkan budaya Jepang dan festival-festival Jepang seperti dulu gitu Pak. Kalau nggak salah di Surabaya itu kan ada festival budaya asing Surabaya Culture apa ya? Festival. Nah itu kalau nggak salah teman-teman saya paling hafal tuh kalau teman-teman Konsulat Jenderal Jepang ngisi itu bukan hanya mendatangkan para artis-artis dan seniman langsung dari Jepang, bahkan budaya menari masal apa namanya kalau Jepang apa namanya? Yosakoi. Nah, Yosakoi itu sudah menjadi tren di kalangan anak muda Surabaya, Pak Konjen gitu ya. Banyak ikut kompetisi-kompetisi itu. Walaupun tutorialnya belajar dari YouTube sih Pak, tidak mendatangkan native mentor langsung dari Jepang gitu. Nah, melihat antusiasme anak muda Surabaya seperti itu menurut Pak Konjen bagaimana? Ya, saya juga senang sekali karena banyak pemuda-pemuda atau yang muda sedang berminat pada Jepang dan budaya Jepang, dan mereka belajar sampai belajar tarian Jepang tradisional sambil nonton YouTube ya. Ya saya senang sekali gitu. Begitu masyarakat budaya Jepang dikenal sama oleh masyarakat Jawa Timur gitu Pak. Baik, Pak Konjen yang terakhir harapannya untuk warga Jepang yang lagi mendengarkan siaran kita di Jawa Timur saat ini melalui streaming sonorasurabaya.com ataupun di Sonora Surabaya melalui channel analog FM 98. Silakan, harapannya bisa disampaikan khusus untuk warga Jepangnya sendiri dan masyarakat Surabaya pada umumnya. Kepada masyarakat Jepang? Boleh? Boleh. Silakan. Ya, saya sedikit bicara bahasa Jepang. Boleh? Wah, luar biasa. Silakan Pak Konjen. 東ジャワでラジオをお聞きの在留邦人の皆様、総領事の竹山です。大変スラバヤのですね市民の方々、大変温かく日本人の方を見守ってくれています。どうぞこれからもですね安心して、日々のアクティビタス活動を続けていただければと思います。またインドネシアの方々と積極的に関わっていただいて日本文化の発信もしていただければというふうに思っております。Terima kasih. Artinya apa Bapak gitu ya? Saya tahunya sayonara loh cuma Pak Konjen. Jangan bisa diartikan Pak, diterjemahkan. Jadi saya sedikit sampaikan, saya memperkenalkan diri, saya sekarang on air di radio. Kemudian saya juga minta masyarakat Jepang juga pada sehari-hari bergaul dengan masyarakat Indonesia dan memperkenalkan budaya Jepang melalui mereka gitu Pak. Ya itu yang saya sampaikan kepada warga Jepang. Kalau di Surabaya itu ada komunitas teman-teman warga Jepang berkumpul secara waktu tertentu atau bagaimana sebelum pandemi? Kalau sekarang berkumpul di saat pandemi agak terbatas ya. Memang kami juga ada suatu badan East Java Japan Club. Itu orang Jepang yang ada di sini semua rata-rata bisa dikatakan tidak semua tapi hampir semua sudah mendaftarkan diri. Jadi masuk dalam grup EJJC, East Java Japan Club gitu. East Java Japan Club. EJJC. Ya. Oke. Itu khusus untuk warga negara Jepang yang ingin selalu connected dengan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya ya. Baik. Tapi kalau untuk masyarakat luas di Surabaya yang ingin mengenal lebih dekat budaya Jepang, ingin memanfaatkan literasi perpustakaan yang ada di Konsulat Jepang, boleh berkunjung. Boleh Pak.
selama masa pandemi ini ada pembatasan kunjungan kah? Sekarang kami sudah buka kembali. Jadi sekarang sudah terbuka untuk umum. Setiap jam operasional dan hari apa, Ya, Pak Konjen? dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari Pagi ya. maaf Pak, Iya. sebelumnya sekarang Iya. saya dikasih tahu dari staf saya sekarang harus booking dulu katanya. Oh iya betul, betul. Jadi betul. kontak dulu kami mau datang jam berapa gitu Pak. Gitu ya. Tapi jam operasionalnya sama dengan jam kerja pada Ya, umumnya. betul. Ya. 9 to 5 ya? Ya, Atau jam gimana? 8 sampai 4.45 Pak. Oh siap Pak Konjen. Pak Konjen terima kasih banyak Terima kasih sudah Pak. hadir di Sonora menyapa warga Jepang yang juga menjadi penikmat program acara kami dan Ya. pendengar Sonora yang Ya, juga saya juga- antusias luar Ya. biasa pada hal Pak, Jepang. terima kasih banyak. Tapi saya juga kaget sekali. Hanya saya maksud datang ke sini itu untuk kunjungan kehormatan kepada para stasiun radio di sini. Tiba-tiba disuruh Kemudian tampil ditembak di- untuk on air. Jadi sahabat Sonora ini sedikit intermezzo ya. Pak Konjen itu nggak ngerti kalau kita siapkan dan kita setting untuk kebutuhan on air. Jadi saya langsung Pak Konjen waktunya on air sekarang. Pak Konjen kaget gitu sahabat Sonora. Tapi sepertinya Pak Konjen ini sudah cukup profesional ya kalau berbicara di depan mic dan media ya, buktinya tanpa latihan ini juga sudah luar biasa. Tidak cukup sekali loh Pak. Ada istilah begini Pak Konjen, kalau sudah mencoba siaran di radio akan ketagihan selanjutnya Pak Konjen. Bisa di schedule kayaknya untuk selanjutnya dengan tim-tim dari. Tapi Pak, di kantor kami juga banyak staf-staf yang mengerti bahasa Indonesia. Jadi mungkin bukan saya, tapi gantian sama staf kami yang tampil di radio ini, Pak. Pak, ada titipan pertanyaan dari pendengar kami. Satu, Pak Konjen asli orang Jepang, apa blasteran Indonesia sih kok pintar banget ngomong Indonesia? Saya orang Jepang asli, Pak. Asli Tapi Jepang, pernah Pak Konjen, belajar di Indonesia. Menguasai bahasa Indonesia belajarnya berapa tahun Pak Konjen? 2 tahun, Pak. Sudah selancar ini? 2 tahun saya kuliah di sini. Kemudian saya mulai kerja di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Itu sudah cukup lama gitu. Jadi sehari-hari saya terpaksa pakai bahasa Indonesia. Jadi ya begini. Awal mula shock culture-nya apa Pak Konjen ketika menjadi mahasiswa kemudian bergaul dengan anak-anak Indonesia? Pasti selain bahasa. Tapi menurut Pak Konjen apa yang wah kayaknya aku harus benar-benar menyesuaikan diri ini. Kan Pak Konjen dari kecil sampai besar di Jepang gitu kan ya. Ya betul. Shock culture, the first shock culture yang kemudian memorable banget lah untuk seorang Konjen gitu. Apa tuh Pak Konjen? Ya, apa ya, kalau saya tidak tahu ini apakah ini jadi menjadi Java atau tidak, tapi saya berminat sekali history atau sejarah Indonesia. Jadi saya belajar dan berkunjung ke daerah-daerah gitu Pak. Pak Konjen sudah icip makanan khas Surabaya belum? Lawon dia saya sudah. Rawon? Lawon sudah. Rujak cingur Pak Konjen belum? Rujak enggak, belum. Tuh amazing banget ya kalau Pak Konjen makan rujak cingur. Itu pasti viral videonya tuh nanti di semua sosial media. Terima kasih banyak Pak Konjen. Terima kasih Semoga di bawah kepemimpinan Bapak akan banyak manfaat dari Konsulat Jenderal di Surabaya, Jepang di Surabaya ini untuk masyarakat luas di Surabaya, dan juga tentu saja akan lebih bermanfaat juga untuk warga negara Jepang sendiri yang tinggal di Jawa Timur pada khususnya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses selalu Pak Konjen, Terima kasih sehat banyak, selalu. Bapak.